Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa sih sebetulnya arti menjadi kaya itu? Apa cuma soal angka di rekening bank? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas pertanyaan ini dan kita akan lihat hubungan yang krusial antara harta, hati nurani, dan kemampuan kita untuk peduli sama sesama. Kita mulai dari sini ya, sebuah pepatah kuno yang rasanya kok ngena banget sampai sekarang. Artinya simpel, jangan sampai kekayaan bikin kita buta sama rasa kasihan. Ini tuh kayak, bayangin deh, seorang manajer yang saking fokusnya ngejar target, sampai nggak sadar kalau teman satu timnya lagi berjuang sendirian dalam diam. Kesuksesannya itu, kekayaannya itu, malah jadi penutup mata. Oke, kita pegang prinsip ini sebagai kompas kita ya. Kekayaan itu pada dasarnya netral loh. Anggap aja kayak pisau yang tajam. Dia bisa kita pakai buat motong roti, buat ngasih makan orang lapar, tapi di tangan yang salah, pisau yang sama bisa dipakai buat melukai. Jadi kekuatannya bukan di alatnya kan, tapi di tangan siapa alat itu, dan gimana kita memilih buat menggunakannya. Terus kenapa bisa gitu ya? Kenapa rasa kasihan jadi korban pertama? Ternyata ada penjelasan psikologisnya. Jadi gini, waktu kita terlalu fokus sama memiliki sesuatu, otak kita itu ngeluarin dopamin, hormon rasa senang. Dan rasa senang ini, hati-hati, bisa bikin ketagihan. Pelan-pelan, tanpa sadar, kita jadi abai sama hal-hal lain yang sebetulnya jauh lebih penting, kayak hubungan dan kepedulian. Nah, inilah jebakan tak terlihat dari kemakmuran. Oke, sekarang kita lihat sebuah cerita. Ini cerita yang usianya udah ribuan tahun, tapi luar biasa relevan sampai hari ini. Kisah ini bakal nunjukin kita bahaya yang tersembunyi di balik tumpukan harta dan zona nyaman. Coba deh, bayangin dilema yang dihadapi orang ini. Di satu sisi, dia punya kenyamanan, keamanan finansial, status sosial. Enak kan? Tapi di sisi lain, ada panggilan hati buat hidup yang lebih berarti, yang penuh kasih. Dia kayak kejebak di persimpangan. Dan sayangnya, rasa takut kehilangan hartanya itu lebih besar daripada keinginannya untuk memberi. Penting ya, cerita ini bukan untuk menghakimi kekayaan, tapi justru menyoroti betapa bahayanya kalau hati kita sampai terbelenggu olehnya. Nah, ini dia intinya. Ada dua jenis kebutaan. Mata fisik kita ngelihat apa? Harta benda, status, kenyamanan. Tapi mata hati kita, itu yang seringkali kelewatan. Nggak melihat adanya kebutuhan, penderitaan, dan hubungan antar manusia. Contoh gampangnya gini deh, kita lagi asyik scrolling media sosial, lihat hidup orang yang kayaknya sempurna banget. Mata fisik kita sibuk lihat gambar-gambar indah, tapi mata hati kita jadi buta. Nggak lihat teman di sebelah kita yang mungkin lagi kesepian dan cuma butuh didengerin. Kekayaan, dalam bentuk apapun, bisa jadi distraksi yang sangat kuat dari apa yang benar-benar penting. Kita udah lihat gimana kekayaan bisa jadi semacam tirai yang nutupin hati. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara kita buka tirai itu? Gimana caranya supaya hati kita tetap melek, tetap terbuka, bahkan ketika kantong kita mungkin lagi penuh? Jawabannya bukan tentang jadi orang yang sempurna, sama sekali bukan, tapi tentang pilihan-pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Memilih buat jujur dalam berbisnis, memilih buat meletakkan ponsel dan benar-benar mendengarkan saat ada orang yang bicara sama kita. Memilih buat berbagi sedikit dari apa yang kita punya. Justru tindakan-tindakan kecil inilah yang kalau dikumpulkan bisa membangun sebuah kehidupan yang utuh dan bermakna. Ada istilah bagus namanya iman yang hidup. Maksudnya apa sih? Sederhana, ini adalah belas kasihan yang diwujudkan dalam tindakan. Jadi bukan cuma apa yang kita yakini di dalam hati, tapi apa yang kita lakukan. Bayangin keyakinan itu kayak benih. Kalau cuma kita simpan di laci, ya dia nggak akan pernah tumbuh. Tapi kalau kita tanam di tanah perbuatan baik, kita sirami dengan kasih sayang, dia akan tumbuh jadi pohon rindang yang buahnya bisa dinikmati banyak orang. Itulah inti dari iman yang hidup. Jadi coba deh kita renungin ini. Saat kita nanti bercermin, pertanyaan yang perlu kita ajukan ke diri sendiri itu bukan berapa banyak yang udah saya kumpulin, tapi berapa banyak kehidupan yang sudah saya sentuh dengan kebaikan. Nah, itulah ukuran kekayaan yang sesungguhnya. Sekarang, yuk kita coba ubah sedikit cara pandang kita. Gimana kalau kita melihat kekayaan itu bukan kayak piala yang kita pajang di lemari, tapi lebih seperti obor yang cahayanya harus kita teruskan ke orang lain. Ini adalah sebuah amanah, bukan cuma sekedar hak milik pribadi. Pertanyaan ini metaforis tapi kuat banget. Kalau kita memilih jadi waduk, airnya kita tampung semua buat diri sendiri. Lama-lama apa yang terjadi? Airnya jadi keruh, tergenang, dan gak berguna.
Tapi kalau kita mau milih jadi saluran, kita akan terus dialiri energi yang baru. Dan di saat yang sama, kita menghidupi ekosistem di sekitar kita. Pilihan ada di tangan kita. Dengerin ini jangan sebagai beban ya, tapi sebagai sebuah kehormatan yang luar biasa. Semakin banyak yang kita miliki, entah itu sumber daya, pengetahuan, atau pengaruh, artinya semakin besar pula kesempatan kita untuk membuat perbedaan nyata di dunia. Ini adalah panggilan untuk menjadi kekuatan positif bagi orang-orang di sekitar kita. Setelah kita bahas semua prinsip ini, mari kita lihat satu teladan yang melampaui semua teori. Sebuah kisah tentang tindakan memberi yang paling agung yang telah menjadi inspirasi bagi jutaan orang sepanjang sejarah. Terlepas dari apapun keyakinan kita, kisah ini mengajarkan sebuah kebenaran universal. Cinta yang paling besar itu sering kali menuntut pengorbanan yang paling besar. Sama seperti orang tua yang mengorbankan waktu istirahatnya demi anak, atau seorang sahabat yang mengorbankan kepentingannya demi temannya. Kekayaan sejati itu ditemukan saat kita memberi, bukan saat kita menerima. Dan disinilah kita kembali ke titik awal. Pepatah bijak dari timur ini seolah menggemakan kembali peringatan yang kita dengar di awal tadi. Ini pengingat yang kuat bahwa jalan kekayaan tanpa hati nurani adalah jalan menuju kehampaan. Bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi diri kita sendiri. Sekarang saya mau ajak Anda untuk benar-benar berhenti sejenak. Mungkin matikan dulu notifikasi di ponsel Anda, ambil nafas yang dalam, mari kita gunakan momen ini untuk jujur pada diri kita sendiri. Nggak peduli Anda seorang yang religius atau bukan, mari kita satukan niat kita dalam doa atau afirmasi ini. Ucapkan dalam hati atau cukup rasakan energinya. Tuhan, semesta, atau kekuatan apapun yang lebih besar dari diriku, lembutkan hatiku di tengah kelimpahan, agar aku tetap bisa melihat, peduli, dan mengasihi. Dan akhirnya, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Mungkin setelah ini, Anda bisa melakukan satu tindakan kecil, mengirim pesan pada teman yang lama tak berkabar, atau memberi tip lebih pada pengantar makanan. Sambil merenungkan, apa ukuran sejati dari kekayaan Anda?